Iya, kita akan segera kembali dengan Gerson Laude dengan banyak inspirasi tentang saksofon ya. Satu lagu dari Everett Harp. Namanya Harp tapi mainnya saksofon ini. Ini pemain saksofon yang idola banget buat saya. Namanya Everett Harp. Harpa, tapi mainnya saksofon. Every night when I close my eyes, I see a different world inside. I just imagine it's you and I, alone in paradise. Ini saya baru sadar bahwa yang nyanyi ini adalah Jeffrey Osborne. Ternyata dia spesialis nyanyi untuk pemain saksofon. Ini dia dia nyanyi untuk Everett Harp. Dan saya tahu ada lagu yang bagus dari Jeffrey Osborne waktu dia main dengan Richard Elliot. Bagus banget lagunya. Iya, kembali dengan Gerson. Tahu ya, Son? Everett Harp tahu ya nih ya? Favorit banget itu, Go. Pastinya ya. Jadi saya waktu belajar arrangement, saya pikir kalau orang main saksofon ini dia kan nongol. Jadi musik-musiknya harus menarik tapi tidak boleh nongol begitu. Jadi akhirnya saya pelajari musik-musik membuat dasar untuk saksofon mengisi itu. Nah, dari situ saya belajar ngiringinya di situ. Tidak boleh nabrak saksofonnya, tapi harus menarik juga. Kalau kita ngesoft banget, saksofonnya nongol sendiri juga jelek gitu kan. Jadi, nah saya suka banget Everett Harp ini dari dulu. Yang tadi saya katakan, namanya harp tapi mainnya saksofon. Terus tadi ini lagu ini yang nyanyi Jeffrey Osborne, dia ada satu lagu, kalau tidak salah judulnya If Tomorrow Never Comes di Richard Elliot. Richard Elliot tahu juga ya? Tahu banget. Waduh, ini jadi saya kira yang membuat Gerson jadi sessionis bagus ini karena dia makan semua album-album lagu-lagu saksofon ya. Kalau orang taunya pasti Kenny G, Dave Coase ya. Yeah. Tapi yang harus dipelajari di luar itu sangat banyak seperti Naji, Everett Harp, Richard Elliot, siapa lagi ya? Right. Kate Wallen ya, itu. Ya, itu saya kira. Nah, berarti waktu untuk belajar saksofon yang begitu banyak supaya bisa menguasai, ditambah dengan mendengarkan licks atau teknik saksofon dari pemain-pemain saksofon dunia yang membuat telinganya menjadi telinga saksofon nih. Dan Gerson berhasil. Saya kalau lihat yang ngisi, wah ini ngambil tekniknya ini nih. Ini dan itu dimasukkan di lagu. Weh, memang itu yang sulit, lebih sulit lagi itunya, ya kan? Keren banget, Son. Yang terakhir, soundnya. Artinya cara memainkan itu kan tidak cuma notasi, tahu nadanya ke sini, tapi how to capture itu sound terus dikeluarin itu kan satu hal lagi ya. Udah bener nih notnya, tapi nggak kayak gitu. Berarti ada satu telinga lagi, yaitu soundnya. Wah, jadi sudah sampai di situ ya. Jadi 7-8 tahun tuh sudah makan itu semua ya, Son ya? Hebat. Jadi kamu membaktikan diri, menghabiskan waktu untuk saksofon. Oh, tadi saya tanya, jam terbang itu lebih banyak bermain saksofon yang panjang, yang banyak, atau bermain dengan orang lain, artinya main lagu dengan orang, itu kan jam terbang juga ya. Yang mana yang lebih penting, Son? Buat Gerson, dua-duanya penting. Untuk latihan sendiri harus, tapi untuk latihan main bareng itu penting banget juga. Jadi kalau Gerson boleh sharing cara Gerson belajar dulu sampai sekarang sih. Misalkan main nih di satu tempat, Gerson main, Gerson dapat satu nih. Aku kok nggak bisa ya. Gerson suka nyatet, Gerson catat di jurnal. Jadi Gerson punya jurnal kok. Punya jurnal isi latihan.
Jadi misalkan tanggal ini nih, tanggal ini mau latihan, tanggal ini latihan ini, tanggal ini. Wah, Jadi keren itu. dari situ Gerson waktu main bareng, aku kok nggak bisa ngeluarin ini ya, atau aku nggak bisa teknik ini ya, atau aku masih fales, atau banyak banget catetin buat waktu latihan sendiri itu harus dilatih duluan. Jadi gitu. Terutama kalau mau nge-kick ya, ada permintaan khusus lagu ini, mau nggak mau harus dikejar ya. Benar. Karena lead ya, saksofon kan kebanyakan yang dibutuhkan di gig itu untuk lead ya. Nah saksofon ini suaranya sangat tipikal, sangat romantis, artinya harus nonjol kan. Nah kalau ada kekurangan wah, kan ketahuan, jadi harus nggak ada yang bantu gitu kan, harus perfect gitu ya. Kelihatan banget. Iya. Oh jadi sebelum ke sana harus siapin dulu, ketika tahu ada kekurangan di mana cepat dicatat dan itu dilatih terus ya. Jadi yang looping terus kok, kurang apa? Looping terus. Apa? Iya. Wah keren banget. Ini sebuah inspirasi. Saya kira memang talk show ini harus menginspirasi teman-teman. Yang diinspirasi bukan hanya belajar saksofonnya, tapi kiatnya, semangatnya, dan cara-caranya ini ya. Jadi ternyata Gerson mencatat semua kekurangannya dan dilatih sampai bisa sebelum akan dipakai lagi gitu ya. Oke, mungkin bisa, ini dari tadi teman yang lihat saksofon sudah ditunjuk-tunjukkan tuh pengen dikasih sedikit tips lah. Mungkin licks-nya apa yang gampang tapi itu sering dipakai sehingga kalau itu dimainkan akan menunjukkan, wih keren ya gitu, kan ada ya gitu ya. Ada nggak Son? Lick saksofon yang kalau dipakai itu pamungkas banget, jadi enak sekali tapi tidak sulit gitu loh untuk orang yang baru belajar atau ada nggak? Nggak ada ya? Mungkin ya. Main pentatonik gitu aja ya? Pentatonik terus, atau misalkan atau misalkan flutter. Oh, ini cara niupnya ya? Iya. Ini ngelatihnya lebih sulit daripada latihan jari. Untuk bentuk suara-suara begitu lebih sulit atau lebih gampang bentuk itu daripada latihan jarinya? Kalau menurut Gerson, latihan jari itu lebih mudah daripada. Oke. Oh gitu ya. Jadi ini yang dilatih, kalau tadi itu teknik-teknik itu yang dilatih ini ya? Mulutnya ya. Wah, jadi banyak ya teknik-teknik yang dari cara tiup ini banyak juga ya? Banyak. Iya. Wah. Coba Son, pengen tahu licks yang ngetop. Licks-nya Dave Koz misalnya. Dave Koz itu licks-nya kan ada yang, ya pokoknya dia mesti gitu. Dave Koz sukanya gini kok. Dia sukanya main kayak itu Dave Koz ya? Kalau Kenichi Kenichi gimana? sukanya gitu-gitu. Waktu Kenichi awal-awal, jadi gini, dulu saksofon tuh kan kayaknya ngejazz banget, di pop itu ya kalau di Indonesia cuma embong kan namanya. Terus waktu Kenichi keluar, saya sebagai orang yang pemerhati audio, itu langsung kaget. Ini saksofon diproses banget. Soundnya bukan saksofon yang plain gitu. Nah, jadi delay, reverb itu basah sekali, delaynya banyak. Tapi keren karena dia khusus bermain untuk lagu-lagu romantik gitu kan. Sampai sekarang terakhir dia bikin di album Latin aja aneh kan. Lagunya Latin tapi soundnya gitu. Kok nggak nyambung. Tapi itu cirinya dia. Jadi
menurut kamu tekniknya gitu-gitu aja, tapi soundnya ya yang istimewa ya di Kenny G ya. Kenny G karena orang sound jauh lebih tahu. Yang reverb-nya tuh banjir, tsunami kan? Sama delay kan, jadi dia kelihatan. Jujurnya sebenarnya dia punya teknik banget loh. Oh iya. Sebenarnya dia tuh pemain jazz dalam tanda kutip udah katam dalam arti. Iya. Sebelum bikin album pop, maksudnya main pop begitu, dia main jazz, dia main tenor segala kan di album sebelumnya. Nah, mulai siluet dan sebagainya dia pakai soprano. Sound berubah, teknik bermain berubah gitu ya. Minimalis teknik. Oh, diminimaliskan. Jadi akhirnya lebih catchy di bunyi di nada-nada yang catchy, bunyi yang enak, reverb banjir tadi itu ya. Oh, gitu. Pernah tahu ini? Pasti tahu deh. Seperti Kenny Garrett, Stanley Turentin, itu udah bukan ini ya, bukan yang kita mau ya, maksudnya kita untuk bermain band atau apa itu nggak kepake ya Son ya, teknik itu. Tapi kamu latih juga? Technical yang kayak gitu, misalkan Kenny Garrett, itu mungkin bisa kepake di jazz. Itu teknik atau pemilihan nada yang luar biasa menurut kamu? Dua-duanya kok. Jadi dua-duanya. Ya. Karena kita tahu jazz itu chordnya extension kayak gitu, coloring semuanya. Ya. Kita milih not yang mungkin kalau buat orang awam nggak ngerti kali ya, Go. Tapi Iya. Wow, kok bisa milih gitu? Dia cara mikirnya gimana ya? Kok bisa Tapi mungkin kalau yang awam misalkan, apaan nih ya? Kayak gitu. Iya. Pelukis yang udah nggak jelas buat orang awam, tapi yang cuman ngerti kayak cuman pelukis atau penikmatnya. Jadi ada sesuatu yang tidak hanya bunyi saksofon, tidak hanya teknik tadi, tapi ada pemilihan nada yang sudah di luar atau memang kekhususan ya, karena di jazz, maka dia mengerti nada-nada jazz. Maksud saya tadi gini, dia yang kita latih kalau mau belajar begitu, di nada-nadanya yang dilatih ini, atau ada teknik tiup yang berbeda. Karena tekniknya mungkin, apakah ada yang khusus kalau main seperti itu? Apakah cuma karena dia tahu nada bagus dan mainnya jarinya tepat, kayak orang main piano gitu, berarti kan tidak perlu banyak latih mouthpiece-nya atau mulutnya gitu. Tetap ada tambahan di situ. Latih tangannya, latih fingeringnya, mulutnya juga pasti dilatih tuh. Soalnya tone-nya kan gitu banget. Beda banget nih sama Kenny G kan. Iya. Menurut Gerson, even itu saksofonnya sama, Gerson yang niup sama orang lain, tone-nya bisa beda kok. Semua dari sini. Oh, iya. Jadi, nah ini saya juga baru tahu bahwa ternyata membentuk suara saksofon atau mostly untuk tiup ya. Karena saya tahu kayak oboe itu spesifik sekali. Malah ada bilang harus bikin sendiri. Ritnya oboe itu kan nanti harus dibasahin terus dan itu sangat nggak bisa ganti orang gitu ya. Sangat personal ya. Jadi kayaknya begitu. Jadi dalam tiup itu, nah ini poin ya buat teman-teman. Untuk belajar tiup itu ternyata tidak hanya jari nada, tapi membentuk suara tiup, membentuk suara alat-alat tiup itu membentuk dari cara niupnya itu berbeda-beda tiap orang. Artnya untuk alat itu membentuk tone-nya itu. Membentuk tone-nya ya. Iya. Makanya kalau kita dengar saksofon Kenny G yang main, itu bukan hanya nada dan reverb-nya, tapi karakter suara yang muncul sudah berbeda ya. Dengan Dave Koz. Dave Koz lebih plain, ininya lebih banyak saksofonnya lah gitu. Jadi itu menurut saya ya. Tapi anyways, ini keren loh. Artinya Gerson tidak hanya belajar memainkan saksofon, tapi sudah dalam sekali sampai ke karakter dan soundnya. Kalau Gerson misalkan
as a saxophone, Mm-mm. mungkin Ko Erwin tuh punya bayangan gimana tentang saxophone di musik. Ya. Dan yang kedua kalau boleh Ko, gimana sih kalau misalkan Ko Erwin yang which is yang orang yang sangat paham tentang audio, gimana suara saxophone itu di setting apa aja nih butuhnya untuk Oke. bagus gitu. Ini intinya mau capture sound saksofonnya ya. Bagaimana mengambil sound saxophone yang bagus gitu ya. Oke. Ya, yang pasti berbeda, makanya saya tadi pas kontak dengan Gerson, saya tanya, mic-nya pakai apa? WB98 Shure. Kayaknya dulu awal-awal kamu tanya sama saya dan saya ngomong itu ya. Awalnya, wah mahalku, maunya pakai Samsung dan sebagainya. Akhirnya beli juga kan. Karena menurut saya, begini, saxophone itu ring sound-nya tinggi kan. Jadi high frequency, mid high-nya, dan memang itu karakternya. Kalau kita dengar langsung, itu pasti sesuatu yang berbeda dengan kalau ditangkap sama mikrofon. Nah, mikrofon ini ada dua macam. Mikrofon yang kita ambil untuk di live, itu harus lebih mudah mengcapture dan membentuk secara cepat. Contoh, Shure WB98 itu lebih tidak mengambil mid-high dari misalnya ATM 350 misalnya. Nah, itu lebih nge-mid. Tapi lebih ada color kalau Audio Technica. Kalau Sennheiser, itu kalau nggak apa ya, makanya Sennheiser kan tidak terlalu laku untuk saxophone mikrofonnya. Tapi menurut saya, itu lebih benar. Karena dia ngambil lebih nge-flat. Nah, sekarang bicara mengambil suara, tadi saya bandingkan antara di live dan di studio. Kalau di studio, itu harus apa adanya, as is, natural. Makanya, kalau di studio, satu mic itu bisa dipakai untuk semua. Mau buat vokal, saxophone, mau pakai gitar akustik, harusnya bisa. Karena dia cuma mengambil apa adanya, karena si mikrofon ini flat. Jadi dia jujur, dia terima begitu aja. Kalau di studio disediakan banyak mikrofon, itu cuma karakter-karakter yang mana yang lebih cocok, itu aja. Ingat kalau mikrofon ngambil tuh ada 3. Dulu pernah belajar, tapi pasti lupa. Ngambil pertama kekerasan suara. Jadi kalau mic-nya nggak bagus, kena keras, dia krek, pecah. Itu mic nggak bagus. Kalau mic bagus, dia bisa menerima dB yang tinggi, sehingga masuk dengan baik suara apapun. Kekerasan pertama. Yang kedua adalah karakter. Karakter ini yang tadi saya bilang flat, se-flat apapun mikrofon, itu pasti ada karakter. Nah, karakter itu tidak hanya muncul ketika kita main di satu tiupan, atau kalau orang nyanyi sekarang enak, kok dia keras, tension, itu berubah nangkepnya mikrofon. Nah, kebagusan mikrofon itu ketika dia di tension itu membentuk karakter yang masih tetap natural. Kalau dia berubah total, nah itu mic-nya tidak tahan tension. Yang pertama tidak tahan keras, krek, pecah, tapi yang kedua tidak tahan tension, itu berubah karakter. Dan jadi jelek gitu loh. Loh, tadi enak begitu tak banternya kok jadi tidak enak. Nah, itu harus cari mikrofon yang lebih cocok. Biasanya yang dB capture-nya lebih gede, jadi dia tahan. Yang ketiga, itu dynamic. Jadi, apalagi saxophone ini kan dynamicnya cukup tinggi kan. Tiupannya, bagi kalau sudah pakai metal, mouthpiece-nya, terus kamu main yang harus ada tekanan, itu mikrofon kalau nggak bagus, dia nggak bisa membedakan. Kerasnya masuk, tapi tekanan ini tidak masuk. Tidak kelihatan bedanya. Semakin mahal mikrofon, bukan mahal, semakin bagus mikrofon, akan mengakomodasi ketiga-tiganya ini. Selebihnya, dia harusnya nge-flat, supaya ngambilnya apa adanya. Nah, kalau di live, kan tidak mungkin pakai mic studio yang kondenser dan open polar pattern. Jadi, kita harus pakai mikrofon yang ya kebanyakan ditancap di bell-nya itu. Yang paling gampang contohnya biola. Biola, kalau kita cek Google, violin mic, yang muncul bukan mic-mic kecil atau apa yang ditempel, nggak ada. Violin mic itu selalu mic condenser yang taruh di atasnya biola. Karena itu lebih natural, iya selalu begitu. Karena suara yang keluar diambil, di-capture. Saxophone juga begitu, yang keluar di-capture. Jadi ngambilnya di atas dengan mic
Ya, kalau kita bilang mic recording ya, mic recording gitu. Tapi itu nggak mungkin dipakai di live. Kecuali kamu konser solo, ada ya, kalau lihat di Java Jazz apa itu, pemain jazz untuk mendapatkan semua karakternya jujur, maka dia pakai mic studio, mic recording. Yang gede-gede taruh di depannya. Apalagi kalau tenor, dia mau ambil rendah. Benar. Karena mikrofon itu kan ngambil frekuensi itu tergantung dari besaran diameternya. Semakin besar mikrofon, diameter diaframnya, dia semakin bisa ngambil low frequency. Jadi kalau sudah main tenor, mau ngambil tot bawah, kamu pakai mic-mu yang BB98, ya nggak dapat low-nya. Nggak dapat. Ya, benar, Harus benar. pakai yang diameternya besar. Jadi kalau orang main tenor, coba lihat yang mic yang benar. Pasti gede-gede, kayak mic-nya bass drum itu. Benar, Karena benar. bisa ngambil, nah, yaitu respon frekuensi namanya. Ini menjawab nggak ini penjelasan saya? Cuman saya mau ngasih tahu bahwa ngambil suara itu kayak gitu. Jadi kalau di studio, beli satu mic recording, itu bisa pakai untuk semua sebenarnya. Tinggal karakternya itu tadi. Kalau nggak bagus, ketika ada tekanan, dia jadi berubah. Gitu. Ya, itulah. Menjawab nggak ini? Satu lagi, Boleh. kira-kira setelah di capture bagus nih, kira-kira saxophone perlu diapain lagi kok ya? Oke. Nah, ini berarti mau di mixing ya. Jadi mau mixing ya. Sebenarnya itu sama, Son. Antara saxophone, vokal, apa saja yang lead itu hampir sama perlakuannya. Jadi yang pasti kompresor ya. Kompresor itu kan proses dynamic processing. Jadi membuat dinamika yang terlalu kayak kamu, wah mau tinggi, mau sulit, kamu niupnya buanter, toak gitu. Wah, ini range-nya berubah banget rasionya dengan tadi waktu kamu main tiupan biasa. Terus kamu, oh ini kekencengan, Son, ayo main lagi. Kamu mikir, wah aku nahan, wangel lagi. Mau ngeluarkan bunyi enggak? Akhirnya suaranya jelek. Nah, akhirnya kalau si sound engineer lihat dari semua usaha, kayaknya yang tadi aja deh, kamu main biasa, tek, lompat nih. Nah, lompatan ini kita bisa atur, kita jinakkan dengan kompresor. Jadi kompresor kerjanya lompatan besar ini ditahan sampai yang kita mau. Nah, jadi akhirnya, nah ini juga masalah, kompresor yang bagus, ketika dia ditekan, warna suara nggak berubah. Kalau kompresor jelek, waktu kita proses, jadi kayak ngikiu gitu, iya. Loh, kok tadi enak waktu dikompres kok jadi berubah? Ini kompresornya. Jadi logikanya adalah memang waktu ngambil tadi, kita harus yakin warna suara bagus semua dulu, semua cara main, semua nada, kemudian baru dikompres. Nah, waktu kompres itu tidak boleh merubah karakter, cuman dinamikanya saja. Jadi makanya ada kompresor harga 1 juta 2 channel, ada kompresor 1 channel 10 juta misalnya. Nah, itu. Belum kalau ada tube compressor ya. Nah, itu lebih natural lagi. Dan kebanyakan dia lebih smooth. Artinya, tidak cepat gitu responnya. Jadi kalau untuk akustik, itu bagus pakai tube compressor. Nah, setelah dapat suara dikompres, tidak harus, tapi boleh equalizer. Ini mungkin kalau mau cara ngambil suara ada di YouTube channel saya, itu cara ngambilnya dulu. Kalau ini kan sudah ngambil, terus proses ke belakang ya. Jadi kompres, EQ, baru effect. Effect kalau saxophone paling ya cuman reverb sama delay ya. Ya, gitu Son. Siap. Tahu kok tentang kompresor. Masa? Oh iya? Yang nggak merubah tadi itu. Kalau mahal. Dicoba, ya kalau dulu sih ngomong mahal murah ini kan kalau hardware ya. Kalau software kayaknya juga ada sih, entah dari kualitas atau setting ya. Ya coba aja, makanya banyak plugin kita boleh coba. Terus plugin-plugin yang dianggap bagus sekarang itu ada preset-preset yang membantu. Cobain aja mana yang. Tapi yang penting itu kita tahu mau kemana dulu. Nah, kompresor adalah menahan lompatan kita tetap di dinamika yang kita mau. Nah, terus di situ ada ratio, waktu dia kerja neken, mau seberapa banyak nekennya, supaya dia tetap natural. Bukan berarti kalau kita dikompres jadi suaranya segitu, nggak kelihatan lively-nya. Bukan itu tujuannya kompresor. Kalau
mau segitu terus, namanya limiter, bukan kompresor. Kalau kompresor diharapkan masih lively. Jadi ketika ditahan terus kita tekan dikit dia masih naik gitu, masih lively. Tapi kalau limiter tahan segini kita tekan loh sak gitu terus dia nggak akan naik lagi. Itu limiter. Jadi kalau untuk kita yang main sudah dengan perasaan, ya jangan pakai limiter, biarlah kompresornya ikut punya perasaan gitu. Ya, cuman itu Son yang bisa dibantu. Ya, ini sudah cukup lama kita ngomong-ngomong. Wih, nggak terasa ya. Thank you banget, Son, waktunya. Sorry ganggu waktu sibuknya Gerson, tapi terima kasih sudah menginspirasi kita semua, terutama yang mau belajar saksofon. Saya kira pasti sudah punya poin-poin yang harus melangkahnya harus seperti apa. Sekali lagi terima kasih. Sore ini Gerson Laude dengan saksofonnya. Terima kasih.